السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kini kita melanjutkannya lagi dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus melimpahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan membaca kitab Ayyuhan nasu khiyarukum. Wahai sekalian manusia, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang seperti ini sifatnya, yang akan disampaikan di dalam kitab ini. Kita akan mengetahui siapa sebetulnya orang-orang yang terbaik itu. Terlebih dahulu kita akan membaca muqaddimah kitab ini agar kita mengetahui pengarangnya menulis tentang apa. Di sini Syekh mengatakan, Inna mimma fatara Allah Ta'ala alaihi ibadahu annahum yajidduna wa yajtahiduna fil bahthi an afdalil maladzat mimma ahallahu Allah minat tayyibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfitrahkan manusia, menanamkan pada diri manusia untuk bersungguh-sungguh, bersusah payah mencari sesuatu yang menyenangkan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rumah yang luas, makanan yang lezat, pakaian yang bagus, kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah. Ini semuanya merupakan fitrah manusia. Wa inna hadzal muyul mimma la yu'akhadhu 'alaihi al-'abdu ma dama fil halal. Hal ini bukanlah sesuatu yang tercela selama dia berada dalam lingkungan yang halal, selama yang dicari itu adalah sesuatu yang halal. Wa fima la yughdibul kabirul muta'al, dan selama yang dicari itu adalah sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dia berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin mimma yuhzinul qalba wa yudmi'ul 'ain, akan tetapi merupakan sesuatu yang membuat kita sedih dan meneteskan air mata, annal katsira minna asbaha julla hadithihi 'anid dunya wa maladzatiha. Kebanyakan kita saat ini pembicaraan kita selalu tentang dunia dan kesenangan-kesenangannya, dunia dan kelezatan-kelezatannya, wa syahawatiha wa zakharifiha, tentang keindahan-keindahan dunia, bagaimana cara bisa meraihnya. Raghma annaha daniyah faniyah, padahal dunia ini dia hina, dan dunia ini faniyah, sebentar lagi kita akan tinggalkan. Semua kita sadar hal itu.
bahwa dunia ini dia hina. Dunia ini hanya membuat kita pusing. Dunia ini hanya membuat kita lelah. Semua kita sadar itu. Namun kita tidak pernah berhenti mengejarnya. Bahkan untuk meraihnya, sampai-sampai banyak di antara kita yang harus menipu temannya, harus berbohong, tidak menepati janji, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, padahal dia adalah hina, ya, mal'unah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walaha aw 'alimin aw muta'allim. Dunia ini tercela dan segala yang ada padanya tercela, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, atau orang yang mempelajari agama Allah, atau orang yang mengajarkan agama Allah. Ini yang tidak tercela. Selain itu dia adalah tercela. Kenapa dia tercela? Karena bisa membuat manusia lalai, melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja ayoul ikhwah, betapa banyaknya manusia-manusia yang belum mengenal tauhid. Betapa banyaknya manusia-manusia yang belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Betapa banyaknya manusia-manusia yang tidak bisa baca Quran. Ya. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena dia dilalaikan oleh dunia ini. Makanya wajar Nabi mengatakan ad-dunya mal'un. Dunia itu adalah tercela, terkutuk, dan semua yang ada padanya kecuali zikrullah, atau orang yang belajar agama atau mengajarkan agama kepada orang lain. Kemudian, walau ta'ammalna kitab rabbina wa kalam nabiyyina lawajadnahuma yahuthanina ala at-tasabuq wat-tanafusi fil wal musara'ati fi at-ta'at wa mardati rabbil wariyat. Jika kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dan segera melaksanakan ketaatan-ketaatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Yang artinya adalah wasari'u, bersegeralah untuk meraih ampunan Tuhanmu, dan sorga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana kita diperintahkan di ayat ini untuk berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah, bukan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Silahkan cari dunia seluas-luasnya, setinggi-tingginya, namun jangan sampai kita terlena. Yang tercela itu adalah terlena mencari dunia sampai kita lupakan akhirat kita. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, bukan dalam hal dunia. Jadi ikhwani fid din azakumullah, para ulama as-salaf mengatakan, jika ada orang yang membanggakan hartanya, membanggakan prestasinya,
maka engkau banggakanlah bahwa engkau tetap salat berjamaah, ya. Engkau tetap datang ke pengajian, engkau tetap baca Quran, engkau tetap baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut untuk dibanggakan. Dan ini sebetulnya kebanggaan yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena datangnya kita ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, ini yang akan kita dapatkan hasilnya di akhirat. Quran yang kita baca, hadis Nabi yang kita baca, ini yang kita akan dapat dan petik hasilnya di akhirat. Datangnya kita ke majlisul ilm, duduk sejam atau kurang lebih 1 jam, ini yang kita akan petik hasilnya di akhirat. Adapun dunia seluas apapun, sebanyak apapun, kita tidak akan membawanya mati. Kita tidak akan memetik hasilnya di akhirat. Justru semakin banyak kita miliki, semakin banyak kita akan ditanya. Semakin banyak kita ditanya, maka semakin besar kemungkinan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisabu faqad 'udzib." Barang siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendetail, maka dia pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ayo ikhwah, kalau kita mempunyai uang 1 miliar, setiap rupiah itu akan ditanya dari mana datangnya, kemana kamu belanjakannya, terus ditanya seperti itu. Jadi khani fiddin azakumullah, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Kemudian wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, untuk meraih surga hendaklah kita bertanafus, bersaing, berlomba-lomba. Ya, dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak bisa? Dia bisa menghafal hadis Nabi, kenapa saya tidak bisa? Ini yang harusnya kita apa? Bersaing dan berlomba-lomba, bukan masalah dunia. Kemudian walamma dzakarallahu lana halal anbiya'i wal mursalin wa kaifa istajaba Allahu lahumud da'awat wa adhaba anhumul hamma wal gham. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keadaan para nabi dan para rasul, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka kesusahan-kesusahan dan kesedihan-kesedihan. Apa sebabnya? Allah menjelaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lihat ayo ikhwah, ini adalah obat kesusahan, obat kesedihan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan para nabi dan para rasul? Kenapa mereka itu tidak pernah sedih? Ya, tidak pernah susah. Di beberapa kajian yang lalu kita mengatakan bahwa salah seorang istri Nabi mengatakan, sesungguhnya 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak pernah, atau kami tidak melihat ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu apa? Artinya mereka tidak masak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh sahabat-sahabatnya bahwa dia telah mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Lalu Nabi menunjukkan kepadanya 2 batu yang sudah diikat. Berarti apa? Dia lebih lama kelaparan daripada sahabat-sahabatnya. Namun pernah kita mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusahkan dunianya? Tidak pernah. Pernah enggak kita membaca satu riwayah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusahkan apa yang dia makan besok, atau apa yang akan dimakan oleh istrinya? Ya, tidak pernah. Ternyata apa resepnya itu ayo ikhwah? Kenapa mereka tidak pernah sedih? Kenapa mereka tidak pernah susah? Padahal mereka berhari-hari tidak makan. Resepnya adalah
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka memohon kepada kami dalam keadaan berharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Jadi yang bisa menghilangkan kesusahan kita itu hanyalah Allah. Ya, tidak ada orang yang bisa menghilangkan kesusahan kita kecuali Allah. Ya. Jadi seseorang apabila dia senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak akan membantunya. Tidak mungkin Allah akan membiarkannya dalam kesulitan-kesulitan. Tidak mungkin dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa kesusahannya, tidak mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti menghiburnya, pasti memberikannya jalan keluar. Ya. Lihat ayol ikhwah, sebabnya adalah karena mereka itu yusari'una fil khairat, orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut, dan mereka senantiasa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pernah juga kita sampaikan, ini contoh yang sangat sederhana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk berjaga-jaga di malam hari. Dua orang diperintahkan untuk berjaga. Satu tidur untuk giliran, yang satu tidur, yang satu sholat malam. Diintiplah mereka oleh musuh. Yang sholat malam ini dipanah, nancep panah itu di tubuhnya, dicabut, dilanjutkan sholatnya. Dipanah lagi, nancep di tubuhnya, dicabut lagi. Yang ketiga ditembak lagi, dipanah lagi, nancep di tubuhnya, dicabut lagi. Baru dia temannya yang tidur itu bangun. Ketika dia bangun, dia melihat temannya sudah berlumuran darah. Dia mengatakan, kenapa kamu tidak bangunkan aku ketika kamu pertama kali dipanah? Dia mengatakan, aku sedang membaca suatu surah dan aku tidak mau memutuskannya. Lihat ayol ikhwah, dia tidak rasakan sakitnya panah yang nancep di tubuhnya, saking lezatnya, saking nikmatnya membaca Al-Quran itu. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, contoh yang lain ayol ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari peperangan Uhud, tiba-tiba dia mendapatkan berita bahwa pasukan Quraisy akan menyerang kembali. Mereka ini sedang lelah, terluka parah. Ya, tiba-tiba mendapatkan info bahwa pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan menyerang kembali. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh sementara mereka masih terluka dan masih kelelahan? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita perang mati-matian. Kita perang habis-habisan. Ya. Jangan cari bantuan. Ada di antara mereka yang bersaudara. Saat saudara yang satu ini terluka, ya, bagaimana caranya? Disinggik temannya ini, saudaranya ini untuk pergi berperang melanjutkan perjuangan. Tidak mungkin dia akan melakukan demikian kalau tidak ada iman. Karena mereka sedang kelelahan. Kita saja mungkin baru datang dari Mataram. Ya. Kita langsung ingin segera tidur. Sampai kita kadang-kadang lupa untuk melaksanakan sholat qabliyah atau sholat ba'diyah. Atau kadang-kadang sampai kita lupa melaksanakan sholat malam saking lelahnya datang dari Mataram ke Lombok Timur. Mataram, Lombok Timur. Bagaimana kalau kita perang? Yang namanya perang tidak mungkin kita tidak terluka. Kalau kita tidak terluka, kita akan kelelahan luar biasa. Namun begitu mereka dikatakan mari kita berjuang, sampai dia sanggup menyinggik
Kalau bahasa Indonesia singgih itu apa? Hah? Apa? Sungking? Sungging? Nah itu. Sungging. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, artinya barang siapa yang ingin hidup tenang, jauh dari kesusahan-kesusahan, maka amalkanlah ayat ini. Bersegera dalam kebaikan, senantiasa memohon kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut, dan jadilah manusia-manusia yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kesusahan dan kesedihan itu pasti akan sirna. Kemudian thumma qala ba'da hadhil ayat, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, semua kalian adalah satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai haula'ir rusulil madhkurun hum ummatukum wa a'immatukum alladhina bihim ta'tamun wa bihadihim taqtadun. Maksudnya adalah ayat ini rasul-rasul yang telah kami sebut itu, yang telah kami hilangkan kesusahannya karena mereka adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka ikutilah mereka, teladanilah mereka. Jadilah kalian ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadilah kalian ini adalah orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut, supaya kalian tidak disusahkan oleh dunia ini. Ya, kalau kalian tidak disusahkan oleh dunia, yang kalian susahkan akhirat itu, maka pasti kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak pernah kita susah kenapa saya tidak sholat malam tadi. Tidak pernah kita susah kenapa saya tidak pergi sholat janazah tadi. Padahal lihat ayol ikhwah, kita semua mengetahui melaksanakan sholat janazah kemudian menguburkan, bagaimana besar pahalanya? Seperti apa? Seperti dua gunung yang besar yang menyolati kemudian menguburkan, pahalanya seperti al-jabalainil azimain, seperti gunung yang besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak pernah kita susah apabila kita tidak sempat melaksanakan sholat janazah. Tapi coba kita rugi 1 juta saja, susahnya luar biasa sampai dia tidak bisa tidur, bahkan sampai kumat asam lambungnya, kumat asam uratnya, semua gara-gara susah, rugi 1 juta. Ya, la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bina arsala ilaina nabiyyan kariman wa rasulan rahima. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Ia mengutus kepada kita seorang nabi yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Fama min babin min abwabil khair illa wadallana alaih. Tidak ada pintu-pintu kebaikan melainkan Ia tunjukkan kita kepadanya. Wa ma min babin min abwabisy syarr illa wahadzarana minhu. Dan tidak ada pintu-pintu kejelekan melainkan Ia tunjukkan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yataqallabu fis sama'i ta'irun illa dzakarana minhu ilma. Tidak ada burung yang terbang di udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami tentang burung itu. Subhanallah. Kalau tentang burung saja diberitahu kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah,
mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka. Ya, ini pasti telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Jadi semua jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari neraka, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fid din a'azzakumullah, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah hina. Jangan kita terlalu disibukkan oleh dunia ini. Sibukkanlah diri untuk meraih akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati." Fokuskanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Lihat ayol ikhwah, apa hasilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amla'u qalbaka ghinan." Aku akan penuhi hatimu dengan rasa kekayaan dan rasa kecukupan. Ya, kenapa orang-orang ini gila mencari harta? Karena tidak ada rasa cukup di dalam hatinya itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku." Bukan berarti dia tidak mencari harta untuk menafkahkan dirinya, tidak, tapi hendaklah dia fokus beribadah kepada Allah. Maka amla'u qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan rasa kecukupan. Wa asuddu faqrak, dan semua kebutuhan-kebutuhanmu itu aku tutup-tutupi. Ya. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak memfokuskan dirimu untuk beribadah kepadaku, apa yang terjadi? Amla'u qalbaka syughlan, aku akan penuhi hatimu ini dengan kesibukan-kesibukan. Selalu dia sibuk. Belum selesai urusan ini, datang urusan yang lainnya. Yang lebih parah lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala asuddu faqrak," dan aku tidak akan menutupi kebutuhanmu. Tidak menutupi kebutuhannya artinya dia selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, ya, sampai gila dia mencari sampai dia lupa akhiratnya karena dia merasa belum cukup, sehingga dia terus menerus mencari sampai dia lupa akhiratnya. Di saat dia lupa kepada akhiratnya itu, di sana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak diraih, akhirat pun tidak diraih. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal khusranul mubin. Ini adalah kerugian yang nyata, kerugian yang besar. Dunia tidak, karena dia belum merasa cukup. Akhirat pun tidak, karena dia lalai tentang akhiratnya, tidak sempat membangun akhiratnya. Ajalnya telah terlebih dahulu datang. Nah, maka yang kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh oleh harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah. Jangan sampai harta dan anak-anak ini membuat kita lalai, lengah. Ya, la tulhikum amwalukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Tidak ada orang yang rugi, yang lebih rugi daripada orang-orang dunia tidak, akhirat tidak. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Jika ada satu dua pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu alam. Silakan, ada yang belum jelas ayol ikhwah, ada yang ditanyakan?